Ada hati manusia yang bersih, ada hati manusia yang sakit, dan ada hati manusia yang mati. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, hati yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang memiliki hati yang bersih. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka yang memiliki hati yang selamat. Hati yang selamat yang dimaksud di sini adalah hati yang sehat. Sehat dari apa? Sehat dari berbagai macam penyakit daripada hati. Maka perlu untuk kita senantiasa membersihkan hati kita dengan yang namanya tazkiyah. Makanya para ulama menjelaskan berkaitan dengan tazkiyah ini berangkat daripada satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 128, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail anaknya alaihissalatu wassalam itu seusai meletakkan Hajar Aswad yang pertama kali ketika mereka membangunkan kembali Ka'bah yang sudah lama hancur, ya, dari abad ke abad Ka'bah tidak dipergunakan kembali, ya, sekalipun perbedaan pendapat daripada para ulama yang mendirikan Ka'bah pertama kali itu adalah antara dua pendapat, Nabi Adam atau Malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam, ya, perbedaan pendapat di situ. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membuatkan kembali Ka'bah itu, membangunkan kembali. Kemudian diletakkannya Hajar Aswad dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tawaf seusai meletakkan Hajar Aswad. Apa doa yang mereka ucapkan ketika tawaf? Salah satunya adalah Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Itu salah satu daripada doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Doa ini diijabahkan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk doanya adalah Rabbana wa ba'athihim, ya Allah ya Tuhan kami, utuslah di akhir zaman nanti itulah seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Untuk apa seorang rasul itu? Yaitu yang akan membacakan ayat-ayat, yaitu Al-Quranul Karim, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan ilmu-ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah wa yuzakkihim, dan yang memberikan tazkiyah kepada hati-hati para hambamu. Bapak sekalian dimuliakan Allah, ayat ini bentuk doa daripada dua generasi terbaik, dua nabi terbaik, yaitu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam dan bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ini diijabahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bentuknya diijabahkan oleh Allah itu direvisi kembali oleh Allah. Doanya itu diijabahkan, akan tetapi bentuknya direvisi, ya. Bentuk revisinya ada di dalam Quran surah Al-Jumu'ah di ayat yang kedua. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Surah yang ke-62 Al-Jumu'ah di ayat yang kedua. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul yang ummi, yang mana seorang rasul yang ummi tersebut yang mengajarkan Al-Quran, membacakan ayat suci Al-Quran,
Apa bentuk revisi dari Allah Subhanahu wa taala dari kalimat yang disampaikan oleh oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam? Bentuk revisinya itu adalah dua kalimat. Yang ketika di ayat pertama, yaitu di ayat 128 surah Al-Baqarah, sebagai bentuk doa daripada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam, itu adalah urutannya gini, Pak. Yang pertama itulah wayatlu alaihim, ya, wayatlu alaihim ayati, yaitu yang mengajarkan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan isi dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah wa yuzakkihim, mentazkiyah, mensucikan jiwa mereka. Bentuk revisinya adalah, kata Allah, tidak seperti itu wahai Ibrahim, tidak seperti itu wahai Ismail. Yang benar itu adalah yang pertama ajarkan Al-Quran, yang kedua itu adalah wa yuzakkihim. Urutannya itu direvisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diajarkan Al-Quran, baru kemudian ditazkiyah hati mereka. Setelah ditazkiyah, baru diberikan ilmu-ilmu yang lainnya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang sesungguhnya mereka sebelumnya itu dalam keadaan sesat yang nyata. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, berangkat daripada ayat ini, para ulama menjelaskan bahwasannya ini luar biasa kalau kita kaji, kalau kita dudukkan di dalam problem pendidikan, Pak. Masalah pendidikan. Kalau ingin menjadikan anak kita menjadi anak yang sukses, maka amalkan ayat ini. Itu sudah cukup, Pak. Orang yang memiliki suatu madrasah, sekolah, kampus, maka amalkan ayat ini. Cukup kita ajarkan kepada murid-murid, cukup kita ajarkan kepada anak kita tiga hal ini, ya. Makanya kita lihat Nabi SAW itu adalah murabbi yang sangat sukses, pembina yang sangat sukses, guru yang sangat sukses. Sukses bukan di mata manusia saja, tapi lebih-lebih sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena mengamalkan ayat ini langsung. Apa ayatnya? Maka yang pertama kali yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, pertama kali yang kita ajarkan kepada anak didik kita, yang pertama kali itu adalah Al-Quran. Itu yang paling pertama, bukan ilmu-ilmu yang lainnya, apalagi berkaitan dengan ilmu dunia. Bukan berarti kita tidak boleh untuk mencari ilmu dunia, tapi kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Inna abghadar rijali indallah alimun anid dunya wa jahilun anil akhirah. Nabi SAW menjelaskan di dalam riwayat Imam Abu Dawud, hadis sahih, disahihkan Syekh Albani dalam Sahihul Jami. Nabi SAW menyampaikan, Inna abghadar rijali indallah alimun anid dunya wa jahilun anil akhirah. Ternyata orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang pandai, mereka yang cerdas, mereka yang pintar dalam urusan dunia mereka, akan tetapi mereka jahil dalam urusan akhiratnya. Mereka pandai berbicara, tapi mereka jahil dalam urusan akhirat. Dan ini yang tidak kita inginkan. Karena ini sebagai teguran keras dari Nabi SAW. Maka yang pertama kali yang kita ajarkan tadi itu adalah Al-Quranul Karim. Kita bacakan suci Al-Quran kepada mereka. Kemudian yang kedua itu adalah wa yuzakkihim. Apa yuzakkihim? Tazkiyah, yaitu mensucikan jiwa mereka. Kita berikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan khusus pembentukan jiwa, pembentukan karakter. Tazkiyah, yaitu penyucian jiwa kita. Kenapa? Ini harus didahulukan daripada pengajaran ilmu-ilmu yang lainnya, karena ilmu-ilmu yang lainnya mungkin ilmu fikih, bahkan mungkin ilmu akidah, ya, sekalipun akidah dan tazkiyah ini tidak bisa dipisahkan, ya, karena akidah itu adalah pokok, adapun tazkiyah itu adalah buahnya, ya. Akidah itu adalah akarnya, maka
kalau apa namanya, diibaratkan sebuah pohon, ya, akidah dengan tazkiyah ini. Akidah ini adalah akarnya, maka buahnya itu adalah tazkiyatun nufus. Nah, sekalipun kita ajarkan apa namanya, tauhid, kita ajarkan akidah dan lain sebagainya, tapi kalau sekiranya kondisi hatinya itu tidak memungkinkan, kondisi hatinya itu belum ditazkiyah, maka diibaratkan itu adalah orang yang menuangkan air di gelas yang sudah penuh, yang sudah dipenuhi terlebih dahulu dengan air, ya, kemudian kita tuangkan lagi air, maka air tersebut tidak akan bermanfaat bagi gelas itu, akan meluap begitu saja, akan tumpah muntah begitu saja dari mulut gelas itu. Nah, itulah ibarat daripada orang yang ketika kondisi hatinya itu sebelumnya belum ditazkiyah, kemudian diberikan ilmu-ilmu yang lainnya, maka sangat tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri, terlebih untuk orang lain. Maka inilah yang menjadikan Nabi SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang pertama kali yang beliau lakukan? Dakwah tauhidnya Rasulullah SAW, memang betul itu di kota Mekah. Tapi yang pertama kali yang beliau lakukan ketika di kota Madinah seusai melakukan hijrah bersama para sahabatnya dari Mekah ke Madinah, itu adalah menyatukan hati kaum muslimin, yaitu mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin. Dengan bentuk apa di situ? Tazkiyah. Dengan bentuk tazkiyah. Lalu pertanyaannya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW begitu sangat memperhatikan yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus ini? Maka setidaknya ada beberapa alasan yang kita dapatkan dari penjelasan para ulama, kenapa kita harus mendalami ilmu yang berkaitan dengan membersihkan hati ini, membersihkan jiwa kita. Di antaranya dijelaskan oleh para ulama salaf, itu disebabkan karena amalan hati adalah amalan yang paling berat bobotnya di timbangan amal kebaikan pada hari kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian, karena amalan hati adalah amalan yang sangat berat bobotnya di timbangan amal kebaikan kita di yaumul mizan nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita kumpulkan seluruh daripada amal perbuatan kita yang lainnya, mungkin sholatnya kita, mungkin zakatnya kita, mungkin hajinya kita, umrohnya kita, menuntut ilmunya kita, bahkan jihadnya kita, itu diposisikan dalam salah satu timbangan di yaumul mizan itu, kemudian salah satunya itu kita posisikan dengan amalan hatinya kita, maka sangat jauh lebih berat amalan hati tersebut dibandingkan dengan amalan-amalan sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Buktinya diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, bagaimana kondisi hati kita kalau sekiranya tidak dibersihkan terlebih dahulu di situ, efeknya kepada amalan perbuatan kita itu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi efek positif daripada perbuatan kita sendiri, dari amalan-amalan ataupun ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau sekiranya kondisi hati kita itu belum ditazkiyah, belum dibersihkan. Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah di ayat yang ketiga dan ayat keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amilatun nausibah. Berapa banyak mereka mengumpulkan amalan yang sebanyak-banyaknya ketika di dunia, bahkan sebesar gunung Uhud di situ, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nasibah itu artinya taat, yaitu capek, letih, lelah yang tidak ada habis-habisnya. Artinya mereka beribadah, ya, dari masa baliknya sampai mereka meninggal dunia, mereka tidak pernah istirahat dari ibadahnya. Masya Allah, itu sampai ada orang yang seperti itu kata Allah, Pak. Tapi ternyata tasla naron hamiyah, akan tapi ending daripada kehidupan mereka dimasukkan Allah ke dalam
nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Lalu pertanyaannya, apa maksudnya ayat ini? Ketika mereka capek melakukan ibadah, mengumpulkan berbagai macam ibadah ketika di dunia, akan tapi ujungnya adalah mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena mungkin mereka rajin beribadah, tapi kondisi hati mereka tidak memungkinkan, tidak memungkinkan untuk ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dilihat pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan anggota badan kita, akan tapi hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Bukan kondisi wajah kita, bukan kondisi badan kita yang dilihat oleh Allah Jalla Jalaluhu, akan tapi yang paling pertama itu adalah hati kita. Bersih atau tidaknya hati kita. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa sahabat yang mulia yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu begitu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, sampai-sampai kata Nabi SAW, kalaulah sekiranya ada Nabi dan Rasul setelahku, maka aku akan buat proposal kepada Allah agar Allah menjadikan agar Allah menjadikan Nabi dan Rasul itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saking apa Pak? Saking cintanya Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq, saking kuatnya keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi SAW sampai begitu cinta kepada siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Karena ternyata kata Ibu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam athar yang sahih dari Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sahih Muslim, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Abu Nuaim rahimahullah di dalam kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, menjelaskan bahwasanya Imam Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hambanya, maka yang paling nampak kebersihan hatinya di situ adalah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hati para sahabatnya, maka yang paling bersih hatinya itu adalah hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu jawabannya. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu begitu sangat dicintai oleh Allah dan begitu sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena memiliki hati yang bersih. Coba kita lihat, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam riwayat Imam Muslim. Beliau sampaikan, "Atadruna minal muflis?" Manil muflis? Wahai para sahabatku, kalian tahu nggak siapa orang-orang yang rugi? Ya, siapa orang-orang yang rugi? Kata para sahabat, orang-orang yang rugi itu ya Rasulullah, itu adalah laisa lahu dirhamun wala dinarun. Ya, laisa lahu dirhamun wala dinarun. Mereka yang tidak memiliki dirham dan dinar, itulah orang yang rugi, itulah orang yang muflis, itulah orang yang bangkrut. Lah, bukan seperti itu orang yang rugi, kata Nabi SAW. Yaitu ketika mereka yang rugi, mereka yang bangkrut itu adalah ketika mereka datang pada hari kiamat itu, ya'ti bisolatin, wa ya'ti bizakatin, wa ya'ti bisiyamin. Mereka datang dengan amalan solatnya, mereka datang dengan amalan zakatnya, mereka datang dengan amalan-amalan ibadahnya yang lain. Akan tetapi syatama hadza, daraba hadza, qadhafa hadza, akan tapi amalan tersebut dibagi-bagikan kepada orang lain. Mungkin dia pernah memukul orang yang ketika di dunia pukulannya belum dibalas oleh orang, belum dikesos. Mungkin pernah mereka menggunjing pemberiannya, mereka pernah memberikan sesuatu kepada orang lain, akan tetapi mereka menggunjingnya kembali, membicarakannya kembali, dibagi-bagikan kepada orang lain amalannya. Mereka pernah menyinggung perasaan orang lain, mereka pernah menyakiti hati orang lain. Amalannya dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk dia, menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi justru dia masuk ke dalam nerakanya Allah Jalla Jalaluhu. Itulah orang yang rugi. Lalu pertanyaannya, kenapa dia membagi-bagikan amalan tersebut? Itu disebabkan karena tadi itu, mereka mengumpulkan amalan yang banyak ketika di dunia, akan tapi hatinya itu hati yang kotor, hati yang tidak dibersihkan,
hati yang tidak dikondisikan untuk dibersihkan di situ. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah Subhanahu wa taala selalu membersihkan hati kita, selalu membersihkan jiwa kita. Karena emang yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati yang bersih. Hati yang bersih itu seperti apa? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya mengutip daripada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hati yang bersih itu adalah hati yang sebagaimana hatinya burung. Ya. Hati penghuni surga itu, Pak, itu sebagaimana hatinya burung. Apa hatinya burung? Dan ini yang harus kita miliki. Cukup kita jadikan burung ini sebagai pelajaran buat kita untuk kita membersihkan hati kita. Apa yang dimiliki oleh burung? Kata Nabi SAW, setidaknya ada 3 sifat yang dimiliki oleh burung, Pak. Yang pertama itu adalah keikhlasan. Masya Allah. Dan ternyata inilah hati yang dimiliki oleh hatinya para penghuni surga. Hati yang bersih. Keikhlasannya. Makanya harus kita bersihkan hati kita dengan cara kita menanamkan nilai-nilai keikhlasan di dalam diri kita. Ketika kita beramal untuk apa? Kita datang ke masjid untuk apa? Kita berinfak, kita bersedekah untuk apa? Kita melakukan qiyamul lail untuk apa? Kita berinfak membaca Al-Qur'an itu untuk apa? Kita haji umrah untuk apa? Kita berjihad untuk apa? Bahkan kita menuntut ilmu, duduk seperti ini untuk apa? Kita introspeksikan, Pak. Jangan-jangan mohon maaf, mungkin kita datang ke sini untuk mengkaji ilmu, datang kita mengerjakan sholat berjamaah di masjid, akan tetapi mohon maaf, itu disebabkan karena kita mendapati tetangga kita melangkahkan kakinya menuju masjid, sehingga kita ikut-ikutan, ataupun kita merasa malu. Atau mungkin ada juga, ya mungkin mereka berangkat dari rumah mereka, datang ke masjid hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, dan ini amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diterima. Karena hatinya yang dilihat. Hatinya tidak ada keikhlasan ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sifat daripada yang pertama hati yang dimiliki oleh penduduk surga itu adalah keikhlasan. Sebagaimana yang dimiliki oleh burung. Burung itu, Pak, mereka keluar dalam keadaan lapar di pagi harinya, kata Nabi SAW, mereka pulang dalam keadaan kenyang di sore harinya. Mereka tidak pernah mengeluh. Itu burung. Tidak pernah mengeluh, Pak. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian mulakan Allah, kita perhatikan nilai-nilai keikhlasan di dalam diri kita, agar ibadah yang selama ini kita lakukan senantiasa diterima dan diberikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hampir seluruh daripada kitab hadis itu setidaknya ada di dalam muqaddimahnya kitab hadis itu selalu ditempatkan hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innama likullim imri'in ma nawa, dan seterusnya. Karena saking pentingnya kita selalu mengislah, memperbaiki bagaimana keadaan hati kita berkenaan dengan keikhlasan kita, niat kita, tujuan kita beribadah itu untuk apa. Karena kalau sekiranya bahkan ada juga orang yang beribadah, misalnya dia berinfak, dia bersedekah, tapi cita rasa dunia. Ya, Pak ya? Disebabkan karena ada dalil dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 bahwasanya perumpamaan daripada orang-orang yang berinfak itu adalah sebagaimana orang yang menanam satu biji, entah itu buah-buahan atau apalah, satu biji dia tanam. Kemudian dari satu biji itu tumbuhlah 7 batang. Setiap batangnya menghasilkan 100 biji lagi.
Berarti kalau saya infak, saya akan mendapatkan, saya infak 1.000 rupiah, berarti saya akan mendapatkan 700.000. Betul Pak? Orang yang berinfak, kalau kita pakai konsep ini, Al-Quran ini dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 700.000. Karena ini rumusnya Pak, ya, karena 700 di situ, hasilnya itu 700. Makanya kalau 1.000 rupiah kali 700 berarti 700.000. Akan tetapi tujuannya dia berinfak itu untuk mendapatkan rumus ini. Tujuan dia berinfak agar diluaskan rizkinya. Tujuan dia sholat duha agar diluaskan rizkinya, akan dimudahkan segala urusannya. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh Pak. Itu namanya beribadah cita rasa dunia. Tidaklah dia bangun qiyamul lail melainkan untuk agar Allah memudahkan segala urusannya. Urusan apa? Urusan duniawinya, bukan urusan akhiratnya. Ini problematika di dalam hatinya. Hatinya kurang bersih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mengamalkan ibadah tapi masih ada cita rasa dunia, tujuannya itulah untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan itu. Kita perhatikan di dalam Quran surah Hud, surat yang ke-11, di ayat yang ke-15 dan 16, Allah sampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Kata Allah, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, artinya dia beribadah tapi menginginkan kehidupan dunia, balasannya adalah balasan di dunia. Wazinataha, ataupun dia menginginkan keperhiasan dunia itu sendiri, isi daripada dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami pasti akan berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan bahkan mereka tidak akan pernah disia-siakan. Mereka sholat karena keinginannya itu adalah untuk apa? Untuk menggugur kewajiban. Sudah, kewajibannya itu gugur, akan tapi pahalanya mereka tidak akan pernah mendapatkannya. Mereka berjihad, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, mereka berjihad agar dikatakan lisujaan, agar mereka dikatakan sebagai orang yang pemberani. Maka mereka mendapatkan itu. Akan tapi di akhirat, apa kata Allah? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Di akhirat nanti mereka tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, sedikit pun balasan itu tidak, illan nar, kecuali neraka. Nabi SAW menafsirkan ayat ini. Ada salah seorang, ada sekelompok manusia yang datang, kemudian dia ditampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan-amalannya. Ternyata dia tidak mendapatkan amalan sholatnya, dia tidak mendapatkan amalan zakatnya, tidak mendapatkan amalan hajinya, jihadnya, dan lain sebagainya. Apa sebabnya? Masya Allah, dia bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, aina amali amiltu fit dunya? Mana amalanku ya Allah? Sebagaimana amalan itu adalah amalan yang aku kerjakan di dunia. Bukankah aku adalah ahli sholat? Iya, engkau adalah ahli sholat, engkau adalah ahlul ilmi, engkau adalah ahlul Quran. Akan tapi bukankah engkau mengerjakan sholat, bukankah engkau bersedekah, bukankah engkau haji? Itu semua disebabkan karena ingin mendapatkan balasan dari dunia, dan bukankah aku sudah membalasnya itu sesuai dengan engkau inginkan? Dan hari ini jangan pernah engkau mengharap untuk aku membalasnya. Allahu Akbar. Sebabnya itu adalah hati kita yang kurang dari keikhlasan. Bahkan mungkin
tidak ada keikhlasan sama sekali di dalam diri kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kata para ulama, kata Nabi SAW, berangkat daripada hatinya seekor burung itu, dan hati yang seperti ini juga yang harus kita miliki, yaitu hati seorang burung itu adalah memiliki ketawakalan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketawakalan. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna kama tawakkalut thair." Seandainya kalian itu semuanya bertawakal sebagaimana tawakalnya seekor burung. Seekor burung keluar dalam keadaan perut lapar, pulang dalam keadaan perut kenyang. Artinya apa? Mereka tidak pernah merasa takut, merasa khawatir terkait masalah rezeki mereka. Makanya Bapak sekalian dimuliakan Allah, rasa khawatirnya kita terkait masalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan karena apa? Karena kondisi hati kita tidak stabil, kondisi hati kita tidak bersih, kondisi hati kita sedang sakit. Makanya itu yang menjadikan hati kita itu tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala telah meyakinkan kepada kita bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Tapi kurang kita tawakal. Kita kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadikan hati kita itu tidak bersih. Kemudian yang ketiga, itu kata Nabi SAW, hati seekor burung, dan inilah hati yang dimiliki oleh penghuni surga, itu adalah sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Dan ini seringkali diibaratkan oleh Nabi SAW, sabar dan syukur ini adalah ibaratnya adalah dua sayap burung. Maka tidak akan pernah bisa dipisahkan. Saya sabar saja, bersyukur nanti. Saya syukur saja, sabarnya nanti. Tidak bisa. Tiga hal ini atau empat hal ini yang harus kita miliki di dalam diri kita untuk kita bisa bertazkiyah, yaitu membersihkan hati dan jiwa-jiwa kita. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW, kita lihat efek daripada bagaimana kondisi hati kita itu tidak bersih, padahal amal perbuatan kita luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW didatangi oleh salah seorang sahabatnya. Sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pandangan engkau tentang si fulanah? Aku memiliki tetangga ya Rasulullah. Hafidha salataha wa hafidha shaumaha wa hafidha min kullil wajibat awil mandubat." Dia senantiasa menjaga solatnya, dia senantiasa menjaga puasanya, dia senantiasa menjaga, jangankan yang wajib ya Rasulullah, yang sunnah saja selalu dia perhatikan. Akan tapi satu ya Rasulullah, tu'dhi lisanaha li jariha. Lisannya tidak bisa dia jaga, lisannya selalu menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'alam annaha finnar. Maka ketahuilah sesungguhnya dia nanti berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Apa yang kurang dengan ibadahnya? Sahabatnya sendiri, tetangganya sendiri menyaksikan bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, dan jangankan yang wajib, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, yang sunnah saja tidak pernah dia tinggalkan. Bahkan kata para ulama, yang dimaksud daripada sunnah yang tidak pernah dia tinggalkan, seluruh daripada sunnah Nabi SAW tidak pernah ditinggalkan oleh perempuan ini. Masya Allah. Akan tapi ending daripada kehidupan dia, kata Nabi SAW, dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Apa sebabnya? Hatinya. Lah Ustaz, itu kan lisannya. Kata para sahabat, kan itu kan lisannya yang menyakiti hati orang lain. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kondisi lisan kita itu sebagaimana kondisi hati kita. Ataupun sebaliknya, kondisi hati kita itu sebagaimana kondisi lisan kita. Emang betul kita itu tidak bisa melihat bagaimana
hatinya seseorang, akan tapi setidaknya itu bisa kita prediksikan bagaimana ucapan yang keluar daripada lisan seseorang. Karena para ulama menjelaskan bahwasannya lisan dan hati itu adalah ibaratnya teko, sebuah teko, Pak. Teko itu kalau diisi air putih, ya, yang jernih di situ, ketika kita tuangkan di dalam gelas, maka tidak akan pernah bisa keluar yang namanya air yang berwarna ataupun air susu atau air teh. Pasti yang keluar juga itu adalah air putih. Kalau yang kita yang ada di dalam teko itu sendiri itu adalah air teh, ketika kita tuangkan ke gelas, maka nggak mungkin yang keluar itu air susu, Pak, ataupun air putih, itu nggak mungkin. Begitu juga dengan kondisi hati kita. Kalau kondisi hati kita itu bersih, maka tidak mungkin dia mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin lisannya itu dapat menyakiti hati orang lain. Kenapa? Karena hatinya adalah hati yang bersih. Sebagaimana teko tadi yang diisi dengan air yang bersih, bukan air yang keruh. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Itu yang pertama yang disampaikan oleh para ulama, kenapa kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana kondisi hati kita, yaitu tazkiyatun nufus itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu adalah hati adalah bagian tubuh yang paling cepat kotor. Makanya itu yang harus untuk kita selalu islah, perbaiki hati kita. Kenapa hati itu dikatakan sebagai kolbun? Sebenarnya hati itu bahasa Arabnya bukan kolbun, Pak, tapi hati itu bahasa Arabnya adalah fuadun, fuad. Adapun kolbun itu bukan namanya, tapi sifatnya, ya, sifat yang dinilai disebabkan karena seperti apa kondisi hati itu. Karena kondisi hati itu tidak bisa menetap pada satu tempat. Kalau tidak bisa menetap pada satu tempat, maka orang Arab itu biasa menyebutnya dengan qalib, ya, selalu bolak-balik, ya, selalu bolak-balik, ini namanya qalib, ya. Maka disingkat oleh orang Arab namanya qalbun. Qalbun itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditetapkan. Itulah hati, ya. Terlebih hatinya siapa di sini? Kata Imam Ibnu Qayyim, terlebih hatinya perempuan. Ya, makanya salah satu daripada sifat perempuan itu, karena sifat perempuan itu memiliki dua. Ya, yang pertama itu adalah suratun kilabiha, yaitu cepat berubah hatinya. Makanya paginya dia mengatakan A, nanti dia mengatakan B. Ya. Itu kalau bersifat perempuan. Makanya kita bapak-bapak sekalian yang memiliki istri, ya, memiliki anak perempuan, kita harus mengetahui itu sifat daripada perempuan agar kita bisa menaklukkan hati mereka, ya. Bagaimana caranya? Ketahui sifat hatinya itu. Ya, sifat hati daripada perempuan itu adalah cepat berubah-ubah. Ya, suratun kilabiha. Kemudian yang kedua adalah ghalabatu masyairiha, yaitu mengedepankan perasaan, didominasi oleh perasaan. Itu kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dua sifat daripada hati perempuan itu. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, nah, hati itu adalah cepat berubah. Maka itu yang menjadikan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan satu doa di dalam Quran surah Ali Imran di ayat yang ke-7 atau 8 itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau rubah kondisi hati kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Allah sendiri mengajarkan satu doa itu, Pak. Dan itu belum cukup lagi, Nabi SAW mendatangkan doa lagi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu, di atas agamamu yang mulia, yaitu al-Islam. Kata Nabi, ada manusia yang yusbihu kafiran, yusbihu musliman wa yumsi kafiran. Ada sekurang manusia yang ketika pagi harinya mereka dalam keadaan Islam, mereka dalam keadaan iman, mereka dalam keadaan ihsan, akan tapi ketika di sore harinya mereka dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena hati suka berbolak-balik. Maka harus kita bersihkan hati kita agar tidak cepat bolak-balik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kata para ulama, kenapa kita harus selalu memperbaiki atau mempelajari tazkiyatun nufus? Kata para ulama adalah karena pada hati itu ada surga, yaitu ketika kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, inna fid dunya jannatun. Sesungguhnya di dunia itu ada surganya, Pak. Wa man lam yadkhulha la yadkhulul jannata fil akhirah. Siapapun yang tidak pernah merasakan nikmatnya surga yang ada di dunia, maka jangan harap dia merasakan nikmatnya surga di akhirat. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah. Apa surga yang ada di dunia? Itu adalah hati kita, bagaimana dia merasakan nikmatnya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan harap kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya selama kita beribadah, saya beribadah, iya, antum beribadah, akan tapi sudah seberapa besar antum merasakan nikmat selama antum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan rajin, bukan hanya kuantitas ibadah kita, banyak atau sedikitnya ibadah yang kita lakukan, Pak, yang dilihat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Akan tapi yang terlebih yang dilihat oleh Allah itu adalah kualitas daripada ibadahnya kita. Apa kualitasnya? Bagaimana kondisi hati kita ketika kita beribadah kepada Allah? Bagaimana kondisi hati kita ketika kita sujud? Berapa banyak orang yang bersujud kepada Allah Jalla Jalaluhu, akan tapi dia minta mungkin kepada Allah, akan tapi bayangannya, pikirannya, hatinya itu mengarah kepada dunia. Waliyadzubillah. Mereka tidak mendapatkan efek positif untuk diri mereka sendiri, karena kondisi hatinya bukanlah hati yang bersih. Mungkin hati yang mati, atau setidaknya mungkin hati yang kotor. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, yang terakhir, kenapa kita harus membersihkan hati kita? Itu disebabkan karena hati yang kotor, hati yang sakit dengan badan yang sakit itu berbeda. Kalau badan yang sakit itu sangat cepat untuk dirasakan, Pak. Bisa kita rasakan bagaimana kondisi badan kita ketika capek, letih, lelah, sakit, kita bisa merasakannya. Tapi beda halnya ketika hati kita itu sakit, itu kita tidak akan pernah bisa merasakannya, melainkan itu adalah cerminannya, itu adalah ketika kita menghadap Allah Jalla Jalaluhu dalam ibadah-ibadahnya kita. Kita bisa khusyuk atau tidak ketika kita beribadah, itu tergantung daripada bersih atau tidaknya hati kita. Bapak sekalian, ibu sekalian, sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa merasakan hati kita ketika kita sakit. Ketika hati kita itu sakit, kita tidak akan pernah bisa merasakannya, ya. Maka itulah yang menjadikan sulitnya kita untuk menghidupkan kembali hati kita yang mati, menyehatkan kembali hati kita yang kotor. Kenapa? Karena susahnya kita mendeteksi bersih atau tidaknya hati kita. Susah banget. Itulah perlunya sekali lagi dengan kita menanamkan nilai-nilai tazkiyah tadi. Bersihkan jiwa-jiwa kita agar kondisi hati kita distabilkan Allah Subhanahu wa taala
ya, yang di kemudian hari kita mendapatkan yang namanya qalbun salim, yaitu hati yang selamat sebagaimana hatinya burung dan hatinya penduduk surga itu sendiri. Kita lihat solatnya kita, kira-kira solat yang seperti apa, solat yang kapan, dan solat apa kira-kira Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah yang selama ini kita lakukan. Itu benar-benar begitu khusyuknya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu cintanya kita kepada Allah, begitu takutnya kita atas ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah, hal yang seperti itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan di dalam hati kita selama hati kita masih dipenuhi dengan penyakit-penyakit. Nggak akan pernah. Artinya apa kesimpulannya? Ibadah yang selama ini kita lakukan tidak menghasilkan buah manisnya ibadah tersebut, tidak merasakan kita manisnya ibadah, nikmatnya ibadah, itu disebabkan karena hati kita yang kotor, bahkan mungkin hati kita yang mati. Lah Ustaz, kok bisa orang itu bisa sholat, bisa beribadah, padahal hatinya itu mati? Banyak orang yang beribadah tapi hatinya mati. Bukan berarti Pak, dengan ibadah yang kita lakukan itu disebabkan karena hati kita bersih, belum tentu Pak. Ataupun sebaliknya, hati orang yang mati itu tidak akan pernah bisa melangkahkan kakinya untuk dia beribadah, enggak, belum tentu. Karena balasan daripada hati kita itu kotor Pak, emang ada orang yang disebabkan karena hatinya itu kotor, disebabkan karena hatinya itu mati, itu Allah halangi untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah halangi dia untuk dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dia melakukan ibadah. Allah halangi itu. Sebagaimana yang dialami oleh siapa? Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwasannya, ya hurimtu bi qiyamil lail hatta khamsata ashhar. Aku pernah dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan qiyamul lail selama 5 bulan lamanya. Allahu akbar. Ini kata Sufyan bin Uyainah, Pak. Dan aku meyakini bahwasanya ini pasti disebabkan karena dosaku, ini pasti disebabkan karena kemaksiatan yang aku lakukan, nggak ada yang lain. Karena aku meyakini bahwasanya tidaklah seseorang itu terhalang untuk melakukan ibadah, tidaklah seseorang itu terhalang untuk melakukan ketaatan, itu pasti disebabkan karena bukan karena kecapeannya dia mencari nafkah, tapi pasti itu disebabkan karena kondisi hatinya yang dipenuhi oleh kemaksiatan-kemaksiatan, karena dosa-dosa. Tapi aku tidak tahu apa kira-kira dosa ataupun kemaksiatan yang aku lakukan sehingga sampai 5 bulan aku tidak mendapati diriku bisa bangun qiyamul lail. Aku terus mengingat, dan ternyata aku mendapati dan aku mengingat satu hal, yaitu ra'aitu rajulan yad'ullah fa huwa yabki faqultu li nafsi fa huwa mura. Aku pernah masuk suatu masjid, kemudian aku mendapati seorang laki-laki yang dia khusyuk berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu sambil menangis. Dia berdoa di pojok masjid, dia menangis. Fakultu li nafsi fahuwa mura. Dan aku katakan di dalam diriku, lebay banget sih, doa aku nangis. Ya Pak, doa aku nangis. Itu kata Sufyan bin Uyainah, Pak. Nah, paling dia ria. Kata Sufyan bin Uyainah, ternyata disebabkan karena itulah yang menjadikan Sufyan bin Uyainah itu terhalang untuk melakukan ibadah selama 5 bulan lamanya. Allahu Akbar. Coba kita lihat hari ini, Pak. Coba kita lihat pada diri kita. Coba kita tengok di diri kita. Sudah berapa lama kita tidak bisa bangun qiyamul lail, Pak? Jangan katakan disebabkan karena Ustaz itu disebabkan karena saya pulangnya malam Ustaz karena kerja saya. Bukan Pak. Bukan Pak. Wallah Pak, mohon maaf, hasil kalau emang itu adalah pekerjaan duniawi kita, mana hasilnya Pak? Coba kita tunjukkan pada diri kita, mana hasilnya? Kalau emang itu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan sifat duniawinya, kalau dibandingkan bagaimana hasil upaya daripada siapa? Para sahabat dulu. Para sahabat itu Pak, Masya Allah,
perginya pagi hari, betul. Bukan berarti para sahabat itu hanya sibuk dengan ibadah, enggak. Mereka juga sibuk di siang harinya itu dengan dunia, Pak. Bagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Itu sahabat Utsman bin Affan, masya Allah. Beliau sibuknya perginya pagi, pulangnya malam. Akan tapi di malam harinya beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Bahkan Al-Qur'annya beliau bisa hatam satu malam Al-Qur'an. Itu kan sahabat, Ustaz. Apa bedanya sahabat dengan kita, Pak? Yang membedakan itu adalah kondisi hati. Kondisi hati, Pak. Itu yang membedakan kita dengan para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Ya. Nah, itu bukti bahwasannya orang yang memiliki penyakit hati di dalam dirinya itu terkadang masih bisa untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berapa banyak orang itu beribadah disebabkan karena kemaksiatannya di siang hari, tapi di malam harinya dia bangun berqiyamul lail, dia tidak mendapatkan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Halawatul iman dia tidak mendapatkannya. Nikmatnya iman itu, nikmatnya dia berkhulwat dengan Allah, dia tidak pernah mendapatkannya. Apa sebabnya? Wallah, itu karena kemaksiatan yang dia lakukan di siang harinya. Bapak-bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 poin setidaknya yang perlu untuk kita renungkan agar bisa kita selalu membersihkan hati kita, bisa selalu kita bersihkan jiwa-jiwa kita, sehingga kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, bukan hati yang kotor, lebih-lebih bukan hati yang mati. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk saya terus melanjutkan kajian ini. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab.